Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Juli Ekspor. Udah lama banget gue nggak konten, tapi di video kali ini gue nggak mau ngajarin soal ekspor, tapi gue mau nge-review satu barang yang ngebantu produktivitas gue selama gue berbisnis. Ini barangnya ada di kanan gue pengen minta dulu, mana? Let's go! Wow, dibanting-banting, ini bukan barang murah ya, ini barang mahal. Dan ini dia barangnya, Oppo Find N5 Foldable. Ini gue mungkin salah satu orang yang dapat paling awal untuk gue cobain, karena waktu gue lihat iklan-iklannya ternyata barangnya bagus banget untuk gue tuh bisa produktivitas langsung di satu handphone aja, nggak perlu buka-buka laptop dan lain sebagainya di iklannya. Dan ini gue mau review buat kalian barangnya. Tara! Lah, ini gue dikerjain sih asli sih. Ini barangnya di mana? Ngumpetin kok. Lu umpetin di mana ya? Coba cari. Gue tahu iklannya ini handphonenya tipis, tapi nggak perlu lu umpetin juga dong. Ada di sini, di mana? Ada di sebelah kanan kok, kanan Ko Julio. Kanan sini, sini. Kanan Julio. Sini. Ya. Di mana ya? Coba cari kok. Mana ya? Ini apa? Oh iya nih, lihat, kalian lihat handphonenya setipis ini. Gua lihat iklannya memang tipis, tapi ternyata waktu gue dikerjain nih beneran nggak kelihatan loh. Kan lihat sendiri. Nih barang. Ini kalau kalian orangnya teledor kayak gua, ini pasti handphone bisa hilang karena tipis banget. Bisa aja ketumpuk di bawah bantal atau misalnya di bawah selimut atau di mana, ini bakalan susah banget dicarinya karena saking tipisnya. Kalau kita ngebahas brand Oppo, mungkin di benak kalian, di pikiran kalian ngerasa bahwa ini barang Cina, barangnya jelek. Dulu mungkin iya, mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa berpikiran seperti itu. Tapi hari ini, gue kalau misalnya ngedenger barang Cina, ini udah pasti barangnya barang berkualitas karena bukan cuman brand ini besar di Asia, tapi brand ini udah besar secara global. Dan kenapa gue memilih Oppo N5 Foldable ini? Karena durability-nya gila-gilaan. Dan ini handphone foldable yang paling tipis saat ini di dunia. Dan ini gue ngerasa bahwa gue nggak bawa dua handphone yang ditumpuk. Karena gue pernah beli handphone foldable di merek yang lain. Itu kalau masuk kantong itu susah banget. Karena tebel kayak bawa dua handphone. Sebelum gue compare dengan handphone yang lainnya, ini kotaknya sepertinya gue harus geser dulu. Dan ini gue mau bandingin dengan handphone yang gue pakai juga. Ini iPhone 16 Pro. Kalau ini dibandingin, ini bahkan menurut gue setara tebalnya dengan iPhone 16 Pro. Kalau handphone lain, gue juga ada pakai iPhone 14 Pro Max. Ini juga sama, jadi waktu gua pakai ini sekitar 1 minggu, ini rasanya kayak megang handphone biasa. Jadi nggak berat, nggak tebel. Jadi orang-orang yang berpikir foldable itu katanya merepotkan, nggak untuk handphone ini. Kalau mau lebih ekstrim lagi, handphone ini tuh jangan di-compare dengan handphone lainnya. Tapi gua mau meng-compare dengan koin 500-an 2 tumpuk. Nah, kalau misalnya kita lihat, ya, ketika handphone ini dibuka, ini tipisnya itu hanya setebal 2 koin 500-an. Ini handphone bener-bener enak banget, tipis dan nyaman untuk dipegang. Dan kalau misalnya mau compare lagi dengan yang lainnya, ini gue sudah hitung, ada 5 kartu ATM, yang kalau misalnya ini ditumpuk, ini tingginya juga sama. Luar biasa banget ya. Kalau kita bicara soal bobot dari handphone ini tuh ringan sekali. Karena kalau misalnya kita timbang dan kita bandingkan dengan satu buah apel, malah beratan satu buah apel dibanding handphone ini. Satu kata, selama gue menggunakan handphone ini selama 1 minggu, yaitu adalah inovasi. Gue melihat handphone ini tuh banyak banget inovasinya. Karena balik lagi, ya Oppo selalu ada kejutan baru di setiap model barunya. Kalau yang pertama gue lihat adalah bodinya. Bodinya ini berbahan titanium alloy. Dan selanjutnya, nggak cuma bodinya, ketika kita buka layarnya, gue merasakan yang paling berasa adalah layarnya itu berbeda dengan handphone-handphone foldable lainnya.
Kalau misalnya kita geser-geser layar, di handphone lainnya, brand lain itu berasa banget cekungan dan lipetannya. Tapi khususnya di handphone ini tuh layarnya smooth banget, bener-bener bukan berasa handphone foldable. Bener-bener ini kayak mini tablet yang emang kalian pakai pada umumnya. Dan juga ketika gue menggunakan handphone ini tuh gue udah berasa seperti bawa mini PC kemana-mana. Kalau misalnya kalian nggak percaya, ada satu barang yang selalu gue bawa kemana-mana, yaitu adalah tablet ini. Kalau kita compare dengan ukuran layar, sebenarnya layarnya ini bahkan Oppo N5 Foldable ini lebih besar dari mini tablet yang biasa gue bawa. Gue merasa layar Oppo N5 Foldable ini itu lebih lebar, lebih bagus ketimbang mini tablet yang biasa gue pakai. Handphone Oppo N5 Foldable ini punya brightness yang tinggi dan juga anti-reflecting coating. Hampir nggak ada kerutan di tengah layar juga. Dan kalau kita bicara layar luarnya, ini juga nggak main-main. Ukurannya itu 6,62 inci. Jadi bukan layar mini yang bikin frustasi kayak di foldable lain. Yang bikin gue makin respect dengan Oppo adalah Oppo itu melihat foldable bukan cuma sebatas gaya, tapi handphone ini itu full fungsional. Bener-bener dipikirin fungsinya untuk membantu user ini tuh menikmati handphone ini secara keseluruhan. Contohnya Oppo ini punya yang namanya Boundless View, yang sekarang makin intuitif. Kita tinggal pencet icon triple dot, 3 titik yang ada di atas, kita langsung bisa split screen. Kita bisa resize jendela, bahkan multitasking 3 aplikasi sekaligus. Selain dengan fitur Boundless View yang tadi gue sebutkan bisa split screen, buat gue orang yang multitasking ini bermanfaat banget, ada juga yang namanya AI dokumen, yang dimana kalau misalnya kita punya dokumen, itu bisa langsung dibenerin sama AI yang ada di handphone ini. Dan selanjutnya fitur yang paling ngebantu adalah namanya AI Call Summary. Kalau misalnya gue lagi teleponan gitu ya sama orang, terus kayak lagi ngobrol, halo, oh ya orderan 100 juta, oh 100 miliar jadinya. Nah, AI Call Summary itu bisa langsung nge-review semua pembicaraan tadi gue lagi obrolin sama klien. Dan juga nggak cuman AI Call Summary tadi gue bilang, bahkan ada aplikasi translate baru yang support live conversation 2 arah. Pakai 2 layar dan ini disebut namanya mode flex form. Cocok banget buat kalian yang pengen komunikasi lintas bahasa sama misalnya klien dari luar negeri atau misalnya teman dari luar negeri. Ini sangat ngebantu banget. Dan ini fitur sangat kepake banget di kerjaan gue yang harus selalu bertemu dengan buyer yang berada di luar negeri. Selama gue menggunakan handphone ini 1 minggu, gue ngerasa handphone ini tuh nggak pelan. Handphone ini tuh cepet karena handphone ini ternyata dibekali sama Snapdragon 8 Elite dengan Oppo Trinity Engine. Kalau kalian berpikir handphone foldable ini tuh baterainya boros, kalian salah besar. Tadi gua pagi ngecas 100% dan ini coba kalian bisa langsung lihat. Dan ini baterainya masih berada di 84%. Dan gue pakai handphone ini seharian, baterainya itu awet banget. Jadi nggak main-main. Mungkin kalian berpikir handphone setipis ini itu baterainya ditaruh di mana? Kalau kalian pengen tahu, baterainya itu juga lebih tipis dari handphonenya, tapi punya daya baterai itu sebesar 5600 mAh. Jadi handphone Oppo N5 Foldable ini itu punya baterai life terpanjang di handphone foldable saat ini. Kalau kalian lagi ngecas handphone ini, itu tuh ngecasnya bisa super ngebut banget, karena dibekali dengan 80 watt Super Vogue yang bisa penuh kurang dari 50 menit. Kalau kita bicara pakai wireless, ini juga bisa banget, nggak kalah sama handphone lainnya, dan ini bisa pakai 50 watt Air Vogue. Sekarang gue mau uji coba ketahanan airnya di handphone Oppo N5 Foldable ini. Mungkin kalian berpikir, apakah handphone ini tuh bisa tahan air? Jawaban gue lewat trial yang lagi gue lakuin ini, itu bisa banget. Karena ini adalah satu-satunya foldable dengan rating IPX6, IPX8, dan juga IPX9. Yang sebenarnya tahan banget akan air. Cuman gue nggak nyaranin kalau kalian pengen dibawa berenang. Tapi kalau kalian sekedar kehujanan, ini masih oke banget. Jujur, ketika gue bahas dan nge-review tentang Oppo N5 Foldable ini tuh bener-bener ngebantu gue dari sisi produktivitas. Karena gue nggak perlu lagi bawa banyak barang. Jujur ya, kalau kalian pengen lihat, sebenarnya gue kalau kerja setiap hari kemana-mana, selalu ngebawa barang-barang yang ada di tas ini. Kalian lihat, tas gue juga bukan tas kecil, karena barang di dalamnya itu banyak banget. Kalau kalian pengen ngelihat barang bawaan gue itu apa aja, yang pertama, gue punya handphone 1. Lanjut, gue punya handphone 1 lagi. Gue punya tab. Gue juga bawa yang namanya laptop. Ini mungkin terlihat biasa aja, tapi kalian nggak sadar kan? Yang gue bawa tuh chargerannya banyak banget. Dan itu bikin gue repot banget seharian.
Dan gue ngerasa ini tuh bener-bener bikin gue capek setiap hari. Entah punggung gue sakit karena ininya berat, dan lain sebagainya. Makanya, dengan gue punya Oppo N5 Foldable saat ini, gue nggak perlu punya barang-barang ini lagi. Ini semua udah nggak kepake dan gue cuman butuh handphone ini aja. Meskipun sehari-hari gue udah nggak butuh barang-barang ini lagi semenjak gue punya Oppo N5 Foldable, tapi barang yang selalu gue masih butuhkan adalah MacBook gue. Karena gue masih kerja pakai ini, gue juga sekarang ngoding, gue juga sekarang baca-baca dokumen semua lewat sini. Dan hal yang bikin gue makin cinta dengan brand ini adalah ternyata dia bisa jadi extendable display dari laptop ini. Gue biasanya pakai laptop ini tuh selalu harus dengan brand yang sama buat gue bisa extend layarnya. Tapi sekarang dengan Oppo N5 Foldable gue bisa ngelakuin hal yang sama tanpa harus bawa tablet yang lebih besar. Kalau lu pengen konekin Oppo N5 Foldable lu sama MacBook lu, caranya adalah lu tinggal download O plus Connect yang ada di MacBook, lu tinggal langsung masukin akun atau lu daftarin akun kalau nggak pernah punya, dan lu tinggal konekin segampang itu. Kalau kalian pengen ngerasa jadi sultan ketika membeli sebuah handphone, gampang sebenarnya. Kalian tinggal beli Oppo Find N5 Foldable kayak gua. Kenapa? Karena kalian akan dapat garansi internasional dimanapun kalau misalnya kalian rusak, bisa langsung dibenerin. Dan kedua, Oppo juga mikirin yang namanya garansi anti gores. Jadi kalau misalnya layarnya lecet atau gores, itu bisa langsung dibenerin sama mereka. Dan yang ketiga yang bikin gua amazed adalah door-to-door service. Jadi kalian tuh bener-bener dilayani menjadi VIP customer-nya mereka. Cuman Oppo yang bisa ngelakuin itu. Dan sekarang gue lagi nge-review kameranya. Ini kamera depan, ini gue lagi pakai 4K 30 fps. Ini tuh udah bagus banget kalau misalnya kalian yang suka nge-vlog atau misalnya mau bikin YouTube. Ini tuh udah pas banget karena kalau misalnya kalian lihat sendiri dari sisi detail warnanya, langitnya, muka gua. Bahkan kalau kalian dengar suaranya sendiri, ini tuh meskipun di pinggir jalan tapi jelas banget. Kalian mau pakai kamera depannya aja 4K 30 fps ini udah cakep banget untuk bikin konten yang bagus di YouTube kalian. Sekarang kita bakalan coba kamera belakangnya. Ini bakalan lebih dewa lagi karena ini 4K 60 fps. Dan kalau misalnya kalian lihat sendiri, ini warnanya tajam banget, kontras. Ini bagus banget buat konten kalian kalau kalian pengen bikin video. Dan yang terpenting adalah kalau misalnya gue bikin video, gue tuh suka banget ngambil detail-detail yang jauh seperti ini buat video sinematik. Nah, ini dengan telefoto yang 6 kali zoomnya, ini tuh udah stabil banget dan gak goyang-goyang. Kalau kalian lihat sendiri, ini gue udah lumayan goyang-goyangin handphonenya, tapi dia masih stabil banget. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil detail dan lain sebagainya, nggak perlu kamera DSLR dengan lensa tele yang mahal. Handphone ini udah cakep banget buat konten kalian. Dan sekarang yang paling penting adalah karena kalau nge-vlog itu bakalan di luar ruangan dan juga nggak pakai gimbal, ini gue mau pakai tes lari. Kalau misalnya tes lari, kalian bisa lihat sendiri kameranya ini tuh udah stabil banget dan ini tuh udah bagus. Kalian nggak usah khawatir kameranya bakalan goyang-goyang. Dan selanjutnya kita bisa lihat hasil foto-foto dan video yang dihasilkan sama Oppo Find N5 ini. Overall bagus banget, cuman kalau malam hari dengan cahaya yang agak kurang, ini jadi sedikit noise. Terakhir, ini bukan cuman sekedar handphone lipat. Gue boleh bilang Oppo bener-bener mendengarkan keluhan konsumennya, mendengarkan saran dari konsumennya, dan akhirnya memberikan produk-produk dengan teknologi terbaru di masa depan. Dan gue bener-bener salut dan apresiasi apa yang dilakukan sama Oppo sejauh ini. Menurut gue, ini barang itu worth it banget untuk dibeli, punya yang namanya value for money. Karena nggak cuman barangnya keren, tapi handphone ini ternyata menjawab kebutuhan produktivitas gue buat sehari-hari, buat kerja, bahkan sekedar buat hiburan. Gue bener-bener suka banget sama barang ini. Baru kali ini kan kalian ngeliat gue nge-review barang. Kalau misalnya barangnya bagus, gue bener-bener mau share ke kalian. Harapannya kalian bisa ngerasain perasaan yang sama gue ketika punya handphone ini. Sekian review gue dan terima kasih.